Selanjutnya kami panggil peserta nomor urut 19 dari SDIT Nurul Khoir akan menceritakan tentang Putri Pinangmasa yang akan dibawakan oleh adik kita Sabira Quratun Aisyah. Mana dong bunda? Pesan moralnya diperkenalkan apa? Pesan moralnya lu. Apa perkenalkan? Ada ya udah apa perkenalkan apa? Ada dah. Ada cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan nama saya Sabira Quratun Aisyah dari SD Nurul Khoir Jambi, kelas 3. Saya akan bercerita kisah tentang Putri Pinangmasa yang berasal dari kota Jambi. Dewan juri yang terhormat, dahulu ada sebuah kerajaan di pantai timur Pulau Sumatera. Kerajaan itu sangat kaya karena mempunyai banyak tambang minyak tanah. Baginda penguasa kerajaan itu belum mempunyai seorang permaisuri. Suatu hari baginda mendengar kabar ada seorang gadis sangat cantik dari daerah Minangkabau. Putri Pinangmasa namanya. Setelah berunding dengan para kerabat istana dan para penasehatnya, baginda mengirim utusan untuk melamar Putri Pinangmasa. Putri Pinangmasa sangat terkenal akan kecantikannya. Kulitnya putih kemerah-merahan seperti namanya, yaitu bagai kulit pinang yang basah. Siapa yang memandang pasti akan terpesona. Wow, cantik sekali. Akan tetapi ada sifat yang kurang terpuji pada diri gadis itu. Ia sangat menyukai harta benda pakaian indah, emas permata, dan rumah yang indah. Kesukaannya kepada harta duniawi lama-lama berubah menjadi sifat yang sama. Ketika lamaran baginda datang, ia menerima lamaran itu. Putri, bersediakah menerima lamaran baginda? Ia berkata kepada utusan baginda, baiklah, saya terima lamaran baginda, tetapi ada syaratnya. Saya harap baginda membuatkan istana yang sangat indah untuk saya. Istana itu harus selesai dikerjakan dalam waktu semalam saja. Teman-teman, Putri menerima lamaran baginda bukan karena ia suka kepada baginda dari timur, melainkan hanya karena kerakusannya kepada harta benda berlimpah ruah. Utusan setelah kembali ke timur, semua permintaan Putri Pinangmasa disampaikan kepada baginda. Ternyata baginda menyanggupi syarat itu karena beliau sangat mencintai Putri Pinangmasa. Beliau mengumpulkan rakyat dan ahli pertukangan. Beliau menyuruh rakyat bekerja dengan cepat karena istana itu harus selesai dikerjakan dalam waktu 1 malam. Pembangunan istana dimulai pada senja hari. Beribu
ia terus mencari akal untuk menggagalkan niat baginda dari timur. Tiba-tiba Putri Pinang Masa mendapat akal. Ia pergi ke kandang-kandang ayam. Lampu yang sangat terang dipasangnya di kandang-kandang itu. Ayam-ayam mengira hari telah siang. Mereka pun langsung berkokok berulang-ulang. Kukuruyuk, kukuruyuk. Baginda dan rakyat yang sedang bekerja terkejut. Dengan sangat berat hati, Baginda berkata kepada rakyat dan tukang, "Sudah, hentikan pekerjaan ini." Pembangunan dihentikan dengan sangat terpaksa. Orang-orang dan para ahli kembali ke negeri mereka di timur. Akan tetapi Baginda masih berdiri di tempat itu. Harapan beliau putus di tengah jalan. Putri Pinang Masa datang menemuinya. "Baginda, Anda telah gagal memenuhi syarat saya. Apakah istana yang belum selesai ini hendak Baginda hancurkan lagi?" Baginda terdiam. "Putri," kata Baginda kemudian, "apakah harta benda bagimu sangat penting?" Tes. Oh ya, sang putri, tentu sangat penting bagiku, penting sekali. Demi cinta Baginda kepada Putri Pinang Masa, istana yang hampir selesai itu diserahkan kepada Putri Pinang Masa. Selain itu, benda-benda berharga seperti emas dan perak diserahkan pula oleh beliau. Baginda kemudian kembali ke timur. Putri Pinang Masa terbelalak heran. Sungguh ia tak menyangka Baginda rela menyerahkan hartanya walau ia tak jadi dinikahi. Ia kemudian berpikir, mungkin harta sebanyak ini tidak seberapa bagi Baginda. Ini berarti kekayaan Baginda jauh lebih banyak lagi. Alangkah senangnya jika aku dapat memiliki semua kekayaan Baginda. Putri Pinang Masa ingin menguasai daerah timur. Ia menyusun rencana yang rapi. Setelah mengetahui kelemahan kerajaan Baginda, maka ia perintahkan prajurit-prajurit bayaran itu menyerang kerajaan Baginda di timur. Para prajurit Baginda kelabakan dan akhirnya beliau kalah dalam perang itu. Negeri timur jatuh ke tangan Putri Pinang Masa. Sejak saat itu negeri timur diganti namanya menjadi negeri Putri Pinang Masa. Ia menjadi raja di negeri itu. Orang-orang dari negeri lain menyebut negeri itu sebagai negeri Pinang. Pinang dalam bahasa Jawa adalah Jambe. Maka raja-raja dari Jawa menyebutnya dengan sebutan Kerajaan Jambe. Lama kelamaan sebutan Jambe berubah menjadi Jambi. Demikianlah asal mula sebutan kota Jambi. Walau Putri Pinang Masa berhasil menjadi raja, tapi pada akhirnya ia tak menemukan kebahagiaan. Sebab kerajaan itu didapat dengan cara tidak benar. Pesan moral dari cerita ini adalah: 1. Kita tidak boleh tamak terhadap harta benda duniawi. 2. Hargailah kebaikan orang lain, terutama orang yang kita sayangi. Sebelum menutup cerita ini, izinkanlah saya berpantun. Pergi merantau sampai Yunani, lihat kota di Gunung Batu. Cerita saya sampai di sini. Kita berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Dewan Juri dan anak-anak yang belum tampil, dikarenakan clip on-nya satunya rusak, sekarang yang satunya lagi dicas. Tapi tadi kami